kita cari sumber dari siapapun gitu, kayak dari Mas Golagong sebagai penulis novel, kita juga discuss sama Mas Fajar Nugros sebagai sutradara gitu, terus mungkin teman-teman juga mungkin kalau misalnya kita cukup menikmati tentang perjalanan Balada Zero, kita akan terus benar-benar menikmati apa yang dia rasakan. Jadi sampai ke depannya mungkin ada yang trailer maunya ke siapa, perjuangannya ke siapa yang lebih berat udah kelihatan di trailer. Lanjut untuk ke pertanyaan sebelumnya kan tentang pengembangan karakter ya. Kesulitannya sih banyak ya, apalagi kita harus bisa menghidupkan karakter sih yang ada di cerita Balada Zero ini untuk bisa benar-benar hidup di tahun 80-an gitu. Yang mana karakter ini kan karakter yang dibuat gitu, dia bukan karakter yang udah hidup. Jadi ini karakter yang benar-benar kita buat dengan sedemikian rupa dan juga benar-benar bisa benar-benar karakter ini kita bikin biar bisa menyesuaikan ke era 80-an yang kita coba untuk hidupin. Itu lumayan sebuah tantangan besar. Cuman di balik itu kita dibantu oleh banyaknya workshop ada kayak reading. kita cari sumber dari siapapun gitu, kayak dari Mas Golagong sebagai penulis novel, kita juga discuss sama Mas Fajar Nugros sebagai sutradara gitu, terus mungkin teman-teman juga ada yang coba discuss ke orang tua kita gitu. Tapi kalau gue pribadi, supaya lebih masuk, biasanya gue coba dari cara pakaian anak muda di tahun itu gitu, gimana caranya mereka berpakaian di sekolah, bagaimana caranya berpakaian gitu, terus dan make up itu juga sangat membantu kita untuk lebih percaya diri menjadi karakter kita masing-masing. Terus ditambah lagi dengan setnya juga yang emang 80-an banget, bener-bener kayak disulap masuk gitu loh, kayak di tempat mana ini di 80-an. Terus ya kita banyak-banyak ngobrol, referensinya juga film-film lain yang kayak banyak nonton Oke, tambah juga kalau mungkin yang lain juga sama tantangannya, ya kita memerankan orang-orang asli Serang. Ya kita bukan orang asli Serang gitu, itu salah satu tantangan juga. Bahasa Sunda Serang tuh menurutku lumayan. Banyak yang ketika kita ditanya ini Balada Zero itu sebenarnya apa yang mau kita sampaikan, itu agak menarik juga kita, karena dalam unsur apakah kita bisa menyajikan entertainment sebanyak kayak jump scare yang kita dapat di horror itu juga enggak juga gitu loh. Apakah kita strictly komedi yang membuat orang tertawa juga enggak juga. Apakah kita membuat langsung galau karena ini romansa atau juga enggak. Tapi permasalahannya adalah Balada Zero ini kita mencoba menyajikan tiga-tiganya semua gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya nonton film Balada Zero itu ada beberapa unsur yang kayak di sini nih ada unsur ngagetinnya, yang thrill yang kita dapat ketika nonton horor ada. Thrill cinta-cinta, rasa manis-manis yang kita dapat ketika kita nonton film-film yang romansa naik motor berdua pun juga ada. Dan thrill-thrill yang ketawa-tawa ngakak-ngakak pun juga ada, comic relief gitu. Jadi sebenarnya apakah ini menjadi tantangan yang berat? Sangat berat gitu loh. Tapi cara kita ngadepinnya sebenarnya gini. Balada Zero ini kan sebenarnya bukan hanya sebuah film untuk entertainment tok. Itu bisa dijadikan entertainment gitu. Kita bisa nonton, kita pengen kepuasan, pengen nangis, pengen ketawa, pengen merasakan sesuatu, bisa. Tapi kalau ini juga yang kita sajikan adalah film yang dimana orang nonton bisa balik-balik jadi belajar gitu loh. Pulang, gue bisa merubah hidup gue gitu.